the key decisions. Jadi, nanti kalian amati dengan baik-baik apa yang terjadi di dalam video ini. Oke? Hello everyone, welcome back to the Halo Educasi channel. Plastic waste is something we frequently encounter, both in households, urban areas, and also in industrial factories, which produce a large amount of plastic waste. The large amount of waste and/or plastic waste that results naturally has a negative impact on the environment and public health. Therefore, regular and intensive plastic waste management is necessary. This is to reduce the potential or negative impacts that may arise from the accumulation of plastic waste. Here are some of the impacts of plastic waste. First, flooding. The accumulation of large amounts of plastic waste will trigger flooding. This is because plastic material is difficult to decompose, so the accumulation of plastic waste itself has the potential to clog waterways in the area. With the blocked waterways and the water absorption areas themselves, water will have difficulty being absorbed by the ground or flowing smoothly. As a result, water will stagnate and cause flooding. Second, plastic waste is not easily biodegradable. Plastic waste is very difficult to decompose. This leads to a gradual buildup of plastic waste, which can have negative impacts and negative effects on living things. Third, it causes an unpleasant odor. The accumulation of waste will naturally produce a very unpleasant odor. Air pollution can even result from the accumulation of large amounts of plastic waste itself. The unpleasant odors caused by these air pollutants have the potential to cause disease. Fourth, it triggers fires. If plastic waste is not managed properly, it can increase the potential for fires. This is because plastic itself is difficult to decompose and easily ignites if there is a flame nearby. Fifth, it destroys the ecosystem. An ecosystem is a complete and comprehensive system of interconnected environmental elements. Left untreated, plastic waste is very dangerous, not only for living things, but also for the ecosystem. This concludes our discussion of the impact of plastic waste on the environment. We hope this video is helpful. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to the Halo Educasi channel. See you in the next video. Oke. Dari video ini apa sih yang kalian lihat? Ada yang bisa menjawab? Yang kalian lihat dari video tersebut? Oke, dari penyebaran limbah plastik. Nah, iya benar. Terus yang kalian lihat itu masalahnya apa saja? Ada yang bisa menjawab juga?
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembahasan tentang kimia hijau. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adi Susbiarti sebagai moderator, dan ada pun teman saya. Perkenalkan, saya Deni Angelina sebagai pemateri. Saya Suzy Iswal sebagai pemateri. Saya Rasaldra Putri sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Neni. Baiklah, pertanyaan yang pertama itu, apa permasalahan lingkungan yang terjadi pada kasus tersebut? Jawabannya, sampah plastik membuat lingkungan tercemar. Yang kedua, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Jawabannya, masyarakat membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan? Jawabannya, lingkungan menjadi kotor. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kim Zen. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian kimia hijau. Hijau adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang lingkungan. Yang kelima, mengapa kimia hijau penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena kimia hijau itu berkaitan dengan lingkungan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Pertanyaan keenam, apakah kegiatan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau? Jelaskan. Ya, karena kasus tersebut membahas tentang pencemaran sampah plastik. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Nasa. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 7, sebutkan prinsip kimia hijau yang belum diterapkan pada kasus tersebut. Yang pertama ini ada penggunaan bahan yang lebih aman, dan yang kedua pengurangan zat yang berbahaya. Pertanyaan ke-8, yang terakhir berikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan prinsip kimia hijau. Jawabannya, mengurangi sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah plastik dan menggunakan kembali sampah plastik yang telah tidak bermanfaat. Baiklah, mungkin saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Boleh sendiri. Kamu berapa? Ibu, tadi jawaban kalian yang nomor 6 itu kan pertanyaannya apakah kegiatan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau. Tapi kalian menjawabnya sudah sesuai, sedangkan pembakaran sampah itu kan menyebabkan pencemaran lingkungan dan tidak menerapkan prinsip ramah lingkungan. Kelompok aja menjawab hal tersebut. Oke, jadi prinsip kimia hijau itu kan prinsip yang menekankan bahwa kimia itu tidak hanya terkait dengan hal subatomik atau yang lainnya, tapi kimia itu juga membahas tentang lingkungan. Jadi tidak hanya ke lain, tapi membahas juga ke lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran kepada masyarakat. Pada kasus tersebut itu kan membahas tentang pencemaran sampah plastik dan juga tentang dampaknya. Nah, menurut kami itu sudah dampak tersebut sudah sesuai, karena dampak tersebut dapat muncul ketika masyarakat itu kurangnya kesadaran dalam mengenai tentang proses kimia hijau, sehingga perlu penekanan bahwa kimia hijau itu harus diajarkan terutama pada masyarakat karena untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya terhadap lingkungan. Baik, mungkin itu. Maka ada Apakah ada lagi yang ingin menanggapi presentasi kelompok AJ? boleh Aldi? Oke, silakan kelompok Alvin. Kalian tadi nomor 6 itu menjawab iya. Sesuai ya? Iya. Iya. Kenapa kalian tidak sesuai? Karena sudah sesuai dengan ini apa? Bukannya kimia hijau itu untuk mengurangi racun misalnya dari plastik itu penerapannya mengurangi limbahnya. Ya, karena kami menjawabnya itu karena menurut kami karena kimia hijau itu kan untuk mengurangi untuk tentang lingkungan, jadi kami jawab iya karena sudah sesuai karena itu kan pencemaran lingkungan. Kayaknya misalnya tadi penyakit pembakaran dalam video itu. Iya emang itu kan terjadi pencemaran lingkungan, contohnya kayak banjir
yang kimia hijau itu untuk mengurangi dampaknya. Iya betul. Berarti jawaban saya salah. Iya, salah, maaf ya. Apakah ada lagi yang menanggapi jawaban dari kelompok Aji? Jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan untuk kelompok Aji. Kimia hijau itu adalah pendekatan untuk mengurangi dampak negatif dari bahan-bahan kimia. Mungkin maksud dari kelompok Aji ini tidak semuanya itu berbahaya, tapi rata-rata penggunaan seperti plastik-plastik itu dapat berbahaya bagi kesehatan. Oke, baik. Boleh ditutup presentasinya. Baik, mungkin cukup sekian sekilas dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Saya sebagai moderator Bapak saya akhiri presentasi ini dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, silakan melakukan presentasi yang sudah disebutkan kalian. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil pertanyaan pada LKPD ini. Silakan saya ditangguli sebagai moderator dan rekan saya. Saya Abdi Jason. Saya dari Aulia Sananda. Saya bukan di dalam ini. Oke, ini soal pertama yaitu apa permasalahan lingkungan yang terjadi pada kasus tersebut. Permasalahan lingkungan yang terjadi pada kasus tersebut adalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Yang kedua, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Terjadinya permasalahan tersebut karena membakar dan membuang sampah sembarangan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 3. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan? Jawabannya itu bencana alam, pencemaran udara, suhu bumi meningkat karena pembakaran sampah. Selanjutnya, jelaskan pengertian kimia hijau. Kimia hijau adalah konsep dalam kimia yang berguna untuk mencegah dampak negatif bahan kimia terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya nomor 5, mengapa kimia hijau penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan menjaga kesehatan manusia. Selanjutnya nomor 6, apakah kegiatan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau? Belum sesuai, karena kegiatan yang ada di video tadi itu justru menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya nomor 7, sebutkan prinsip kimia hijau yang baru diterapkan pada kasus tersebut. Jawabannya yaitu pencegahan limbah plastik dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Yang terakhir nomor 8, berikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan prinsip kimia hijau. Jawabannya yaitu mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan plastik dan tidak membakar sampah. Oke, itulah presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang masih kurang jelas atau yang ingin menanggapi, boleh. Atau ada yang ingin menambahkan dari diskusi kelompok Albin? Boleh silakan aja. Baik, di sini saya akan menambahkan dari prinsip kimia hijau yang belum diterapkan pada kasus tersebut, yaitu desain proses yang ramah lingkungan dan pengurangan zat berbahaya. Jadi itu saja. Baik, terima kasih Echa atas penambahan untuk kelompok kami. Yang lain
itu jika tidak diolah dengan baik akan menjadi sangat berbahaya Ibu untuk jangka panjangnya. Oke, yang lain mungkin ada tambahan? Oke, silakan. Sebaiknya kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Terus kalau sampah plastik itu jangan banyak-banyak dibakar karena asapnya itu mengandung zat berbahaya. Oke, ada lagi? Yang menurut kami kesimpulannya yaitu gaya hidup itu kan ilmu yang banyak tentang lingkungan dan cara pengelolaannya supaya lingkungan itu tidak tercemar. Itu dapat dilakukan dengan cara 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle dengan memanfaatkan lingkungan sekitar supaya lebih terjaga dengan mendaur ulang kembali, dengan membuang sampah dan juga menggunakan kembali sampah plastik supaya mengurangi dampak negatif dari sampah plastik dan juga membuat menjadi bersih dan juga aman dan baru. Oke, baiklah. Benar semuanya ya. Jadi di sini Ibu tekankan kepada kalian agar kalian itu menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kalau kalian ingin ke kantin tuh kalian boleh membawa alat makan sendiri supaya mengurangi sampah plastik. Kemudian sampah plastik yang kalian gunakan itu bisa dibuang ke tempat yang benar. Mungkin